Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Kemastian dengan NRP 2036-2011030 dari kelas TRK PHC dari kelompok 4 Mektan. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum dari Proktor. Jadi, tujuan dari praktikum Proktor yaitu tujuan umumnya untuk menentukan hubungan antara kadar air dan berat volume tanah kering sehingga dapat ditentukan besarnya kadar air optimum atau optimum moisture content. Kemudian tujuan khususnya yang pertama dapat menerangkan prosedur percobaan standar Proctor test dan modified Proctor test. Yang kedua dapat menentukan besarnya maksimum dan W optimum dari gambar grafik lengkung kepadatan. Yang ketiga dapat menggunakan peralatan yang digunakan. Kemudian yang kedua, penggunaan tes Proctor untuk pekerjaan teknik sipil. Pada pembuatan timbunan tanah untuk jalan raya, dam tanah, dan struktur lainnya, tanah yang lepas atau renggang haruslah dipadatkan di mana air sebagai unsur pelumas pada tanah sehingga berat volume keringnya meningkat. Pemadatan tanah berfungsi untuk meningkatkan kekuatan tanah sehingga dapat meningkatkan daya dukung pondasi di atasnya. Kemudian yang ketiga, peralatan dan bahan. Yang pertama ada mold, tempat untuk memadatkan dengan diameter kurang lebih 10 cm. Yang kedua, palu besi dengan diameter 5 cm, tinggi jatuhnya 30 cm, beratnya 2,5 kg. Yang ketiga, strain egg atau pengikir sendok. Yang keempat, neraca analitis dan anak timbangan. Yang kelima, cawan. Yang keenam, gelas ukur. Yang ketujuh, oven listrik. Yang kedelapan, piknometer dan termometer. Yang kesembilan, dongkrak. Yang kesepuluh, kantong plastik. Yang ke-11, air. Dan yang terakhir, contoh tanah lolos saringan nomor 4. Kemudian langkah kerja pengetesan. Yang pertama, ambil contoh tanah sebanyak kurang lebih 3 kg yang akan dites di ayak dengan saringan nomor 4. Tanah hasil ayakan ditaruh pada lengser dan dicampur dengan air sebanyak 75 tambah dengan 100 cc. Tergantung bahasa kering contoh tanah dan diaduk sampai benar-benar merata. Yang kedua, cetakan dan plat dasarnya ditimbang yang inisialnya W1. Kemudian yang ketiga, silinder perpanjangan bagian atas cetakan dipasang. Campuran tanah hasil langkah B dimasukkan ke dalam cetakan kira-kira 1/3 lebih dari tinggi cetakan dan kemudian ditumbuk atau dipadatkan dengan alat menumbuk sebanyak 25 kali. Untuk lapisan ketiga yang paling atas harus tanah dilebihkan sehingga pada saat dipadatkan pada tumbukan sebanyak 25 kali atau yang terakhir bagian atas dari permukaan tanah tersebut masih lebih tinggi dari silinder. Kemudian yang di silinder perpanjangan dilepaskan dengan hati-hati supaya tidak merusak tanah yang telah dipadatkan. Kemudian yang E dengan menggunakan spatula, kelebihan tanah di atas cetakan tersebut dipotong secara perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit hingga permukaan tanah yang dipadatkan tepat pada atas cetakan silinder. Kemudian cetakan silinder yang terisi langkah E ditimbang yang berinisial W2. Kemudian plat dasar cetakan silinder yang contoh tanah dilepas dan dikeluarkan tanah yang di dalamnya dengan menggunakan alat pengeluar contoh jack. Kemudian tanah hasil langkah G diambil sedikit, tempatkan pada cawan, kemudian timbang beratnya untuk pemeriksaan kadar air. Kemudian yang I, contoh tanah hasil langkah H dimasukkan ke dalam oven untuk pengeringan. C. Gumbalan tanah hasil langkah G dipecahkan, kemudian sisa tanah dalam laser hasil langkah B dicampur dengan contoh tanah tersebut, kemudian tambahkan air 75 cc sampai dengan 100 cc air suling dan diaduk sampai merata. Yang K, ulangi percobaan awal sampai akhir, langkah D sampai langkah J. Beberapa kali lagi sehingga didapat berat cetakan silinder yang berisi contoh tanah langkah B lebih ringan dibanding sebelumnya. Kemudian yang terakhir, ulangi tes ini sampai didapat minimal 2 kali pembacaan harga yang lebih ringan atau pembacaan harga atau berat volume kering yang paling kecil. Yang kelima, tabel perhitungan. Yang pertama, nomor cawan. Nah, di sini memakai 5 cawan. Cawan yang pertama
Di bawahnya ada 96, yang kedua B1, yang ketiga 5, yang keempat 94, yang kelima 5C. Kemudian yang kedua berat cawan. Setelah ditimbang, cawan nomor 1 didapatkan hasil 31,27 gram. Yang kedua didapatkan hasil 31,69 gram setelah ditimbang dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, berat cawan plus tanah. Berat cawan plus tanah setelah ditimbang didapatkan hasil 51,53 gram. Kemudian cawan kedua didapatkan hasil 59,92 gram dan seterusnya. Kemudian yang keempat, berat cawan ditambah tanah kering didapatkan dari berat cawan plus tanah yang sudah di oven selama 24 jam. Dan didapatkan hasil 58,5 gram setelah ditimbang cawan yang pertama. Kemudian cawan yang kedua 56,5 gram setelah ditimbang dan sampai seterusnya. Kemudian yang kelima, berat mold plus tanah didapatkan hasil 5.958,5 gram setelah ditimbang. Kemudian yang cawan kedua 5.999 gram setelah ditimbang dan seterusnya. Kemudian yang keenam, berat mold. Berat mold didapatkan 4.224 gram setelah ditimbang pada cawan pertama. Yang kedua sama, kemudian seterusnya sama. Kemudian yang ketujuh, berat tanah. Berat tanah didapatkan dari berat mold plus tanah dikurangi berat mold dan didapatkan hasil 1.734,5 gram setelah ditimbang. Kemudian cawan kedua 1.775 dan seterusnya. Kemudian yang ke-8, volume mold. Didapatkan hasil 903,571 cm persegi pada cawan pertama. Pada cawan kedua 903,571 cm persegi dan seterusnya. Kemudian yang ke-9, berat volume didapatkan dari berat tanah dibagi volume mold dengan hasil 1,920 pada cawan pertama. Yang cawan kedua 1,964427809 dan seterusnya. Kemudian yang 10, kadar air. Kadar air didapatkan dari berat cawan plus tanah dikurangi berat cawan dan hasilnya seperti ini. Dikurangi dari hasil berat cawan plus tanah kering dikurangi berat cawan, kemudian dibagi hasil dari berat cawan plus tanah kering dikurangi berat cawan, kemudian dikali 100. Dan hasilnya seperti ini. Didapatkan 11,127 pada cawan pertama. Pada cawan kedua 13,78476,421%. Dan seterusnya. Kemudian yang 11, berat volume kering. Didapatkan dari berat volume dibagi dari hasil 1 plus kadar air. Hasilnya pada cawan pertama 0,158 gram per cc. Kemudian cawan kedua 0,1328683,895 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, gamma zero air void didapatkan dari rata-rata GS dikali 1 dibagi dari hasil 1 plus kadar air dibagi 100 dikali rata-rata GS. Dengan hasil seperti ini, 2,631 kilonewton per meter kubik. Kemudian cawan kedua 2,459392761 kilonewton per meter kubik. Nah, GS didapatkan dari tabel berikut. Nah, tabel pignometer ada dua, pignometer Z2 dan pignometer BA. Berat pignometer yang Z2 101 gram setelah ditimbang. Kemudian yang BA 147,5 gram setelah ditimbang. Kemudian berat pignometer plus tanah kering didapat pada pignometer Z2 didapatkan 128 gram setelah ditimbang. Kemudian yang pignometer BA didapatkan 243,5 gram setelah ditimbang. Kemudian berat pignometer plus tanah kering plus air pada pignometer Z2 didapatkan 371 gram
pada piknometer BA didapatkan 457,5 gram setelah ditimbang. Kemudian berat piknometer plus air pada piknometer Z2 didapatkan 350 gram setelah ditimbang. Kemudian piknometer BA didapatkan 394,5 gram setelah ditimbang. Kemudian suhu T1 pada piknometer Z2 didapatkan 29 derajat. Kemudian piknometer BA didapatkan 28 derajat setelah diukur suhunya. Kemudian berat BJ air pada suhu T1 pada piknometer Z2 didapatkan 1,004. Kemudian piknometer BA didapatkan 1,00374. Kemudian suhu T2 pada piknometer Z2 didapatkan 30. Kemudian pada BA sama. Berat BJ air pada suhu Z2 yang T3 didapatkan hasil 1,00428. Kemudian yang BA 1,00428 sama. Kemudian GS didapatkan dari berat piknometer plus tanah kering dikurangi berat piknometer. Kemudian dibagi dari hasil berat piknometer plus tanah kering plus air dikurangi berat piknometer. Kemudian dikali berat BJ air pada suhu 1,004 derajat Celcius T1 dikurangi berat piknometer plus tanah kering plus air dikurangi berat piknometer plus tanah kering, kemudian dikali berat BJ air pada suhu 1,00428 derajat Celcius pada T3. Dengan hasil pada piknometer Z2 seperti ini. 4,533274233. Kemudian piknometer BA didapatkan hasil 2,9083981182. Kemudian rata-rata GS didapatkan dari tabung piknometer Z2 dan tabung piknometer BA di rata-rata dan hasilnya seperti ini. 3,720836207. Dan yang terakhir gambar grafik. Gambar grafik jadi seperti ini. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.